ChemLab Plus. Chemistry is fun. Kenapa ya tangan aku terasa panas? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa ketika kita sedang mencuci baju, telapak tangan kita terasa panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Fadrizki dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm dan juga penerapannya atau contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman penasaran? Tetap saksikan video ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum sederhana, kita harus mengetahui dulu apa sih itu reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Jadi teman-teman, reaksi eksoterm dan endoterm merupakan bagian dari reaksi termokimia. Pada reaksi termokimia akan terjadi aliran kalor. Nah, ini dapat kita pelajari melalui konsep sistem dan lingkungan. Apa sih yang disebut sebagai sistem? Jadi teman-teman, sistem adalah bagian spesifik atau khusus yang sedang kita pelajari atau sedang kita amati. Sedangkan lingkungan merupakan area yang berada di luar sistem atau area yang mengelilingi suatu sistem. Misalkan kita melakukan reaksi pada tabung reaksi, maka tabung reaksi merupakan lingkungan. Teman-teman, reaksi termokimia dapat terjadi dalam dua hal. Yang pertama terjadi pelepasan kalor, yang kedua terjadi penyerapan kalor. Reaksi yang terjadi pelepasan kalor inilah yang disebut sebagai reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang terjadi penyerapan kalor disebut sebagai reaksi endoterm. Pertama, kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm. Teman-teman, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor. Hal ini terjadi akibat temperatur pada sistem meningkat, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan suhu di lingkungan meningkat. Entalpi pada reaksi eksoterm bernilai negatif karena entalpi produk lebih kecil dibandingkan entalpi reaksi. Kemudian teman-teman, kita akan membahas mengenai reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Hal ini terjadi akibat suhu sistem yang menurun, sehingga menyebabkan kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem atau diserap ke dalam suatu sistem. Sehingga temperatur di lingkungan juga ikut menurun. Entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif karena entalpi produk lebih besar dibandingkan entalpi per reaksi. Teman-teman, jika kita lihat pada gambar ini, terlihat pada reaksi eksoterm, suhu pada sistem lebih panas dibandingkan lingkungan, sehingga kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan suhu pada lingkungan meningkat. Sedangkan pada reaksi endoterm, suhu pada sistem lebih dingin dibandingkan lingkungan, sehingga sistem menyerap kalor dari lingkungan. Hal ini menyebabkan penurunan suhu pada lingkungan. Jika kita lihat pada grafik, teman-teman, pada reaksi endoterm terlihat entalpi hasil reaksi atau entalpi produk lebih besar dibandingkan entalpi per reaksi. Hal inilah yang menyebabkan nilai entalpi menjadi positif. Sedangkan pada reaksi eksoterm, entalpi per reaksi lebih besar dibandingkan entalpi hasil reaksi atau entalpi produk. Hal inilah yang menyebabkan nilai entalpi menjadi negatif. Tema hiasan praktikumnya adalah kantor PDAM. Praktikum pertama. Ada air bersuhu normal, termometer, dan juga bubuk deterjen. Teman-teman, pada percobaan pertama kali ini, Farid telah menyiapkan bubuk deterjen dan juga air. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita akan mengukur suhu awal dari air ini. Kita tunggu hingga berbunyi. Teman-teman bisa dilihat suhu airnya yaitu 34,2 derajat Celcius. Kemudian Farid masukkan 3 bubuk deterjen, 3 sendok makan bubuk deterjen.
Setelah kita aduk, akan kita ukur suhu akhirnya. Kita tunggu hingga berbunyi. Teman-teman, dapat kita lihat suhunya menjadi 35,0 derajat Celcius. Artinya terjadi pertambahan panas pada lingkungan sebesar 0,8 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa pada larutan antara deterjen dan juga air, ini merupakan contoh reaksi eksoterm. Praktikum kedua. Nah, teman-teman, pada percobaan selanjutnya ini, Farid akan menghidupkan lilin. Ya, menghidupkan lilinnya. Nah, teman-teman, Farid akan coba meletakkan tangan Farid di sekitar lilin. Wah, terasa naik ya teman-teman suhunya, terasa lebih panas ya di sini dibandingkan jika Farid meletakkan tangan di sini. Nah, ini tandanya ada terjadi reaksi eksoterm dari api ke lingkungan berupa udara di sekitarnya. Sehingga Farid akan merasakan suhu yang lebih panas di daerah sini. Praktikum ketiga. Ada air bersuhu normal dan garam dapur atau natrium klorida. Farid telah menyiapkan garam dapur atau natrium klorida. Oke, sebelum melakukan percobaan, Farid akan mengukur suhu awal dari air ini. Kita tunggu hingga berbunyi. Teman-teman, dapat kita lihat suhu awalnya 34,6 derajat Celcius. Selanjutnya Farid akan menambahkan 3 sendok garam dapur. Kemudian Farid aduk. Nah, teman-teman, kemudian kita ukur. Kita ukur menggunakan termometer. Kita tunggu hingga berbunyi. Nah, teman-teman, bisa kita lihat suhunya menjadi 32,4 derajat Celcius. Artinya terjadi penurunan suhu sebesar 2,2 derajat Celcius. Artinya antara garam dan juga air menghasilkan suatu reaksi endoterm karena terjadi penurunan suhu pada lingkungan. Praktikum keempat. Ada air bersuhu normal dan urea. Teman-teman, pada percobaan selanjutnya Farid telah menyiapkan urea dan juga air biasa yang memiliki suhu ruangan. Farid rasakan tidak terasa panas ataupun dingin, biasa saja. Kemudian Farid masukkan 3 sendok urea. Kemudian Farid aduk. Nah, teman-teman, setelah teraduk rata, Farid akan merasakan sisi-sisi wadahnya. Wow, terasa dingin ya teman-teman. Dan juga terasa ada embun-embun di bagian luarnya. Bisa teman-teman lihat nih embunnya. Nah, sangat dingin ya, seperti memegang es. Nah, ini teman-teman, artinya pada pengujian air dicampurkan dengan urea akan terjadi reaksi endoterm, artinya suhu lingkungan akan menurun. Praktikum kelima. Ada lilin, mancis, uang koin, piring, dan air berwarna. Teman-teman, pada percobaan selanjutnya Farid telah menyiapkan air berwarna, lilin, dan juga uang koin. Langkah yang pertama, Farid akan menghidupkan lilin. Nah, kemudian Farid akan menuangkan air berwarna ke wadah piring. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk dapat mengambil koin ini tanpa menyentuh air? Farid akan tutup lilin ini dengan gelas. Kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat air yang tadinya ada di sini
sudah masuk ke dalam gelas dan Farid bisa mengambil koin ini dengan mudah. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya reaksi endoterm yang dimana air yang ada di sekeliling ini merupakan lingkungan dan dimana sistem atau lilin yang di dalam ini menyerap kalor yang ada pada air ini, sehingga kalor yang terdapat pada air atau air itu masuk ke dalam sistem sehingga menyebabkan air masuk ke dalam gelas ini. Dan inilah contoh dari reaksi endoterm. Praktikum ke-6. Ada air bersuhu normal, monosodium glutamat atau MSG, dan termometer. Nah, pada percobaan selanjutnya, Farid telah menyiapkan monosodium glutamat atau MSG. Sebelumnya kita akan mengukur suhu awal dari air ini. Kita tunggu hingga berbunyi. Bisa kita lihat suhu awalnya 33,9 derajat Celcius. Kemudian Farid memasukkan 2 sendok MSG. Kemudian kita aduk. Setelah terlarut, kita uji suhu akhirnya. Teman-teman, terlihat suhu akhirnya menjadi 32,9 derajat Celcius. Artinya terjadi penurunan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada lingkungan. Artinya reaksi ini merupakan reaksi endoterm. Jadi teman-teman, hal yang membuat tangan kita terasa panas saat mencuci baju, hal ini diakibatkan adanya reaksi eksoterm pada larutan deterjen sebagai sistem terhadap telapak tangan kita sebagai lingkungan. Teman-teman, dari percobaan atau praktikum sederhana tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa contoh dari reaksi eksoterm adalah reaksi pada lilin yang dibakar, dan yang kedua reaksi antara air dan juga deterjen. Sedangkan untuk reaksi endoterm terjadi pada reaksi antara air dan MSG, reaksi antara air dan garam dapur, serta reaksi antara air dan urea. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.